Nah, kenapa nama ini penting? Kalau cerita sidik, asmane Rasulullah SAW Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mon ketok egois, ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi, sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu? Disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi nafsi, nafsi nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem dengan pangeran sujud. Fayadauni masya Allah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya, dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Nah, ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu. Acara ingkang dipun tenggo-tenggo inggih menika Mawaid Al Hasanah. Doa saking panjenenganipun Al Karim Ibnul Karim Yai Haji Bahaudin Nur Salim wekdal saha panggenan kaaturaken. Al-Fatihah. Ini langsung rasakan ngaos kitab yang ditulis oleh Mbak Ahmad Mutamakin akan jago kaulo untuk Kiai Mu'ad, Kiai Masyur, sedangkan mas-mas kaulo yang kula hormati. Terus temu ini buatan keren, ini dipongkon. Kayak ini gue lakon berarti ini dipongkon. Kondur, kon mula. Terus kula suka nih mukadimah. Ahmad itu asmane Bang Tamakin. Ketika seseorang sudah tamak karena fi maqamil wilayah, sudah kokoh kewaliannya, itu diberi gelar Mutamakin, yang kokoh di kelasnya. Jadi mungkin jenengan pernah wali 1 detik, 2 detik, kecoba itu hilang, kecoba pangkat hilang, kecoba hasud hilang. Jarang orang jadi wali itu konsisten, karena wali itu bisa disalbu, bisa diambil. Sebab itu kalau yang sudah kokoh disebut Mutamakin, yang kokoh. Disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Misalnya cerita tentang manaqib, wonten wali tesih junior iso miber senenge ra karuan, mergo ora usah umbal, ora usah bayar, ora usah tuku tiket, iso miber. Gak ngerti ngliwati daleme Syekh Abdul Qadir napa? Al-Jilani. Terus dene GR enggak ada wali sebaik dia, mergo iso terbang. Padahal asline nggih ngirit niku perkara niku. Kalian Syekh Abdul Qadir diceblokno, akhirnya dibredel kewaliane, mergo angkuh. Wong iso miber wae kok mlete. Padahal keren sing mulang. Riyen dawe keluarga kula teng mriki. Kowe nak terkenal wali, terus sing sowan akeh, gulame ku akeh. Tapi nak terkenal ngalim, sing ngaji kowe akeh, sing ngerti fikih akeh. Sebab niku terus tradisi keluarga mriki do mocal teng matolek tenanan, mulang tenanan. Nggih selain niku nak nganggo keramat kita ya akeh sing ra iso dadi sak bebo. Tapi ini penting kalau terangkan, kalau baleni malih.
jika seseorang sekarang bukan orang dulu, kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin nerangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, bukan kitab fikih normal, carane sholat, carane sesuci, carane. Kalau terang malih. Anda terkenal wali di era modern, saya ulang lagi di era modern. Karena era modern itu rontok aneh. Gebebo ratus pinggir gunung, terus rambutmu gondrong, terus seratau metu, seratau wadus, ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rontok ruwet. Tapi nak sampean alim, terus adus, pemenang parfuman barang, kayak wali ora pantas. Padahal sakit mawon sing macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda, karena uang terus sowan, ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam, karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga hajan, niku nggih takdimul ilmi betul, yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Muat, betul kalau bener perlu kalau sebut ada keluarga sini mau mondok. Ketoknya kok musolane akeh najis ora disujani ora sida, iki ora najis udah dikiai balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi, ukurannya itu nopo? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Terus kulo piyambak secara, kalau boleh dibahasakan secara angkuh, jika kon milih pangeran misalnya, kowe iso miber ambek iso mulang takrib, kula milih mulang takrib. Mergo nek iso miber niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tapi nek iso mulang takrib, ana wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dados pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Basis keluarga sini niku napa? Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Bramaran Kudus, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Iku terus gak ada ibu yang mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi Kudus. Terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah, niku angsal Idrus. Idrus niku gada ibu asmane Maimunah. Niku mbakyunipun Mbah Dawiyah, Mbah Muat. Terus kula niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasyarruf, nah dawe Imam Syafi'i, orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi lit tajannub an madainil akhlak, ben nak dugem kok ora pantes, putu Mbah Mutamakin kok dugem ora pantes. Jadi apa goblok itu kita ora pantes. Tapi nak goblok iki bahasa Ridho Beko Koder terus kayak pantes. Tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya lit tajannub an madainil akhlak, supaya menjauhi akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya, tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, ya menyebut leluhurnya tapi dimulai wattaba'tu, saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali, kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nikmati salam templek rapati wali niku nek iso ampun, nek iso tapi nek boten iso nggih ampun niku rezekine pangeran. Sampeyan protes yo hasud. Wong pangeran sing ngersakno kok sampeyan sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad itu asma beliau, mbah-mbah beliau itu derek makom Bejagung, Mbah Abdul Asy'ari. Itu leluhur beliau diantaranya keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Asy'ari, makom Bejagung. Mbah Abdul Asy'ari itu gadah
dulur asmane Ibrahim Asmara Konti. Lah niku terus Ibrahim niki sing gadah putra Mbah Sunan Ampel gadah putra Mbah Sunan Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul Asy'ari Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya khas Abdullah. Asmane Asy'ari. Nah, kenapa nama ini penting? Kalau cerita sidik, asmane Rasulullah SAW Ahmad. Niku mergo nabi lain itu tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mon ketok egois, ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi. Sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu? Disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya, tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi 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 nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW, ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan, saya sungkem ning pangeran sujud, fayadauni masya Allah ayyada, kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya, dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Nah, ini ilmu yang dimiliki Mbah Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah SWT. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngelingin Allah ini tengah akhirat loh, mentutup amal-amal, buatan sakit. Sebab itu tiang pun kabundut dikirimi diungo nggih angsal, itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirimno mbok kayakno iku ratok. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Malah ini gak perlu ada debat lagi, dongo tok mayit tok ta ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih napa? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'toh wasfa tushfa. Muhammad ke jaluk opo ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah SAW minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu, dawuh Nabi, ahmaduhu bima hamida allamani rabbi, saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umatnya koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat. Di benak Nabi namung setunggal, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir, dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak Allah syafaat. Ini disebut dalam kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu boten di kitab ini loh, mungkin ada lain yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakai mutakalim, bukan dari hamidah yahmadu terus wakai mutakalim napa. Ahmadu ini boten cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah